Akbar, 15 menit lagi berbuka. Kamu masih kuat? Lala, aku berada di ujung kesabaran. Halah, lebay. Masih kuat nggak? Kuat dong, karena aku ingat firman Allah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, itu dia. Puasa itu bukan cuma buat nahan lapar dan haus, tapi biar kita jadi orang yang bertakwa. Betul, selain itu, puasa ngajarin kita buat sabar, bersyukur, dan lebih dekat dengan Allah. Tapi, tadi kamu hampir nangis gara-gara es buah di depan rumah lo. Itu ujian iman Lala. Tadi kamu baca ayat Al-Baqarah 183. Itu kan berarti umat sebelum kita juga puasa. Bener banget, puasa itu bukan cuma ajaran Islam. Banyak kaum terdahulu juga melaksanakannya. Contohnya? Nah, dalam Islam disebutkan bahwa kaum Nabi Musa, Bani Israel, juga diperintahkan puasa. Mereka puasa sehari penuh tanpa makan, minum, atau berbicara. Berarti bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan bicara. Iya, bahkan Siti Maryam, ibunda Nabi Isa, juga diperintahkan berpuasa bicara. Dalam Al-Quran, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Quran Surat Maryam ayat 26. Masya Allah, jadi puasa itu udah ada sejak zaman dulu ya? Iya, bahkan umat Nasrani juga punya tradisi puasa. Mereka menyebutnya puasa Prapaskah Lent, yang berlangsung selama 40 hari sebelum Paskah. Wah, mirip puasa kita ya. Tapi kalau Yahudi gimana? Dalam agama Yahudi, ada puasa yang disebut Yom Kippur, hari pengampunan dosa. Itu adalah hari tersuci dalam agama mereka. Jadi, hampir semua agama punya tradisi puasa ya? Betul, itu menunjukkan bahwa puasa bukan cuma ritual, tapi cara manusia untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ngomong-ngomong, kalau di Indonesia, terutama di Jawa, ada nggak tradisi puasa selain Ramadan? Wah, banyak banget. Orang Jawa itu kreatif dalam urusan puasa. Contohnya? Salah satunya puasa mutih. Ini puasa di mana seseorang cuma boleh makan nasi putih dan minum air putih. Loh, kenapa cuma nasi putih? Tujuannya untuk membersihkan diri, menahan hawa nafsu, dan melatih kesederhanaan. Mirip dengan konsep puasa di Islam, ya? Iya, terus ada juga puasa ngerowot, di mana orang hanya boleh makan umbi-umbian, sayur, dan buah. Wah, itu sih mirip diet vegan. Bisa dibilang begitu, tapi niatnya bukan diet, melainkan untuk mensucikan diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Keren banget ya. Ada lagi? Ada puasa pati geni. Ini lebih ekstrim. Orang yang menjalankan puasa ini nggak boleh makan, minum, atau menyalakan api selama sehari semalam. Astaga, itu berat banget. Iya, makanya biasanya cuma dilakukan oleh orang-orang yang ingin melakukan laku spiritual tinggi. Jadi, meskipun puasa Ramadan adalah yang utama, tradisi puasa di Jawa juga mengajarkan kesabaran, pengendalian diri, dan spiritualitas. Betul banget Lala. Aku jadi makin paham, Akbar. Puasa itu bukan sekadar menahan lapar, tapi juga menahan diri dari hal buruk dan memperbanyak amal baik. Iya, dan jangan lupa, puasa juga mengajarkan kita untuk berbagi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberi makan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka ia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Masya Allah. Jadi kalau kita kasih makanan buat orang berbuka, kita juga dapat pahala puasanya. Iya, makanya besok kita harus bawa makanan buat dibagikan ke masjid. Setuju. Ini cara terbaik buat mengamalkan hikmah puasa. Nah itu sudah azan maghrib. Alhamdulillah. Allahumma laka sumtu, wa bika amantu, wa ala rizkika aftartu, birohmatika ya arhamar rohimin. Alhamdulillah nikmatnya berbuka puasa ini. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Jadi, dari obrolan kita tadi, kita belajar bahwa puasa Ramadan itu bukan cuma soal lapar, tapi soal mendekatkan diri kepada Allah.
Kaum terdahulu juga berpuasa, jadi ini tradisi panjang dalam ajaran Tauhid. Di Jawa, banyak tradisi puasa yang mengajarkan kesederhanaan dan pengendalian diri. Puasa harus diiringi dengan berbagi, karena pahalanya besar banget. Wah, ngobrol sore ini bikin aku makin semangat menjalani Ramadan. Aku juga, dan besok kita lanjut berbagi takjil ya. Setuju. Puasa jadi lebih bermakna kalau kita bisa berbagi dengan orang lain.